Oke, mungkin dalam hati kalian ada pertanyaan, boleh nggak sih nerima tips dari konsumen di dalam grup PT Radiator Spring Indonesia? Pada prinsipnya, perusahaan itu tidak melarang setiap SDM itu menerima tips dari konsumen. Mungkin itu adalah salah satu jalan rezeki kalian yang dititipkan melalui kendaraan di PT RSI. Nah, tapi dari perusahaan itu melarang keras jika kalian meminta tips kepada konsumen atau meminta uang tambahan kepada konsumen. Tapi kalau misalkan konsumen memberikan dengan sukarela, itu dipersilahkan. Dari sini mungkin kita bisa melihat bahwasannya kenapa sih konsumen itu bisa memberikan tips kepada kalian? Ya tentu saja mungkin karena konsumen itu merasa bahwa pekerjaan kalian itu bagus, merasa puas dengan pekerjaan yang kalian lakukan, atau mungkin ada juga merasa kasihan dengan kalian juga mungkin bisa jadi juga gitu. Tapi pada dasarnya itu adalah kerelaan yang diberikan oleh konsumen kepada kalian. Nah, tentu saja dari sini kita bisa melihat pelajaran bahwasannya kalau misalkan kalian itu bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan optimal, kemudian juga mengerjakannya dengan hati, nah tidak menutup kemungkinan bahwa konsumen puas dengan apa yang kalian lakukan, kemudian setelah itu mereka memberikan tips kepada kalian. Tapi sekali lagi saya tekankan jangan sampai meminta. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya akan muncul. Kalau misalkan kita dikasih tips dari konsumen, terus uangnya nanti gimana gitu kan? Nah, makanya dari situ untuk uang yang diberikan dari konsumen itu nanti terserah di masing-masing cabang, di masing-masing brand, di masing-masing unit divisi gimana cara mengelolanya. Kalau misalkan mau dipakai buat makan bareng dikumpulin itu boleh. Kalau misalkan mau untuk masing-masing pribadi juga boleh, silahkan karena mungkin ini kan yang bekerja keras ini, dia karena udah lembur nih sampai malam. Terus konsumennya nggak enak karena sampai nyuruh si karyawan ini nyelesain sampai malam, sementara teman-temannya yang lain udah pulang, dia mengerjakan sampai malam. Ya udah akhirnya dikasih tips sama konsumennya, misalkan seperti itu. Nah, itu juga kan terserah lagi-lagi ke leader masing-masing mau dikumpulkan, mau didistribusikannya individu itu terserah gitu. Jadinya di sini diberikan kebebasan atau kebijaksanaan di masing-masing kita melihat situasi dan kondisi di lapangan itu seperti apa. Apakah penyebab diberikan tipsnya itu adalah karena didapat secara ramai-ramai atau bekerja tim atau secara bekerja individu. Nah, ini kebijaksanaan dari leader-leader yang ada di lapangan atau user secara langsung dari karyawan tersebut yang memiliki otoritas untuk memutuskan apakah ini tips diberikan kepada individu atau diberikan kepada kelompok. Nah, tentu saja kesimpulannya untuk menanggapi pertanyaan ini adalah pertama, kalian boleh menerima tips dari konsumen, tapi jangan mengharapkan dan jangan juga meminta. Kalau misalkan ada yang ketahuan untuk meminta tips kepada konsumen, maka dari perusahaan akan menerbitkan surat peringatan. Jadi tegas karena ini tidak boleh dilakukan. Tapi kalau misalkan dikasih, tidak apa-apa. Nah, untuk lebih jelasnya dan secara rigid, detail aturannya seperti apa, ini juga sudah ada di surat edaran yang menyinggung tema tentang gimana caranya menerima tips dari konsumen atau apa syarat dan ketentuan menerima tips dari konsumen yang nanti akan ditampilkan di deskripsi produk ini, link dari surat edarannya.